Dewa Obat Terkuat, Bab 519. Kata-kata Lin Yi membuat Leng Hua geram, bahkan membuat He Ke dan tangan ular merasa tersinggung. Mereka tidak menyangka Lin Yi berani mengucapkan kata-kata sembrono seperti itu ketika keadaan sudah mencapai titik ini. Leng Hua melambai, tidak ingin membuang waktu. Dengan perintah, pintu segera ditutup. Dia berjalan ke pintu masuk aula dan menatap Lin Yi. Kamu bilang kamu tidak suka dipandang rendah seperti ini, tapi hari ini akan menjadi kali terakhir dalam hidupmu kamu bisa melihat ke atas dan melihatku. Leng Hua perlahan mengangkat tangannya, setelah kepalamu jatuh ke tanah, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Tangannya tiba-tiba jatuh, dan dalam sekejap, kerumunan yang padat, semuanya melambaikan senjata, menuju ke arah Lin Yi. Bahkan jika hanya ada banyak orang, itu sudah cukup untuk berubah menjadi kerumunan dan menenggelamkan Lin Yi hidup-hidup. Membunuh. Bunuh dia, jangan biarkan dia kabur. Teriakan itu mengguncang langit. Untuk mencegah Lin Yi memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Leng Hua bahkan menutup pintunya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan. Melihat kerumunan berdatangan dan mengelilingi Lin Yi, dia sepertinya telah melihat adegan tragis Lin Yi dibacok sampai mati dengan pisau acak. Saya telah menyinggung keluarga Leng dan berani menjadi sombong dan nakal. Inilah yang akan terjadi. Leng Hua berteriak, tapi kata-kata itu jatuh begitu saja. Bang! Terdengar suara keras, dan Leng Hua melihat bayangan langsung menghantamnya. Dia segera mundur selangkah dan melihat bahwa dia adalah anggota keluarga Lengnya. Dia telah dipukuli sampai mati saat dia masih di udara. Brengsek! Leng Hua memarahi dengan marah, tapi Lin Yi masih memprovokasi. Dia mendongak dan melihat kerumunan mengelilingi Lin Yi. Dia bahkan tidak bisa melihat di mana Lin Yi berada, tetapi selalu ada seseorang yang terlempar keluar dari bagian terdalam dan terjatuh ke tanah bahkan tanpa bernapas. Patah lengan dan kaki, sungguh tragis. Bang, 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 He Ke dan Snake Hen tidak bisa duduk diam dan segera berdiri. Mata mereka berbisa, dan mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Begitu banyak orang yang mengepung Lin Yi, tetapi tampaknya Lin Yi lah yang lebih unggul. Dia berani datang, dia memang percaya diri, dia sangat kuat. He Ke tidak ragu untuk memujinya, tapi matanya menjadi semakin acuh tak acuh. Dia dan tangan ular saling memandang dan tanpa ragu-ragu lagi, dia segera bergegas menuju kerumunan dari satu sisi ke sisi lain, berharap memanfaatkan kerumunan untuk menyerang Lin Yi secara diam-diam. Selama mereka bisa membunuhnya, mereka berdua tidak peduli cara apa yang mereka gunakan. Lin Yi di depannya pasti cukup kuat untuk membunuh Lu Weng. Sekarang dia berani datang ke keluarga Leng sendirian. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Kita tidak bisa memberikan kesempatan apapun kepada master seperti Lin Yi. Sayangnya dia masih sangat muda. Kedua orang itu bergegas ke kerumunan dan berbaur, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menyadari bahwa dua tuan yang kuat sebenarnya menggunakan serangan diam-diam. Lin Yi, yang dikelilingi oleh kerumunan saat ini, masih berjalan dengan santai. Setiap kali dia meninju seseorang, seseorang terbunuh di tempat dan dikirim terbang. Itulah niatnya untuk memukul tubuh di depan Leng Hua. Dalam sekejap, sudah ada lebih dari selusin mayat di bawah aula, dan Leng Hua sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini semua dibudidayakan oleh keluarga Lengnya dengan harga yang mahal. Bunuh dia, Leng Hua berteriak, berharap dia bisa melakukannya sendiri. Tapi yang dia lihat hanyalah Lin Yi sepertinya tak terkalahkan, berubah menjadi anak panah yang tajam dan dengan paksa membuka lubang. Siapapun yang mendekatinya akan terbunuh seketika, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Pisau di tangan mereka bahkan akan memotong kepala mereka sendiri tanpa alasan yang jelas. Bang! Lin Yi bahkan tidak melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan orang yang menyelinap dari belakang. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan energi, menusuk dari sudut, mengarah ke jantungnya, serangan diam-diam lagi. Dan serangan diam-diam ini sepertinya cukup bagus. Jika He Ke tahu bahwa bagi Lin Yi, ini adalah evaluasi yang paling bagus, dia mungkin akan marah. He Ke sangat cepat, cakar elangnya seperti pisau, dan dia keluar dari kiri belakang. Itu adalah pandangan Lin Yi, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Cakarnya bisa langsung mematahkan tulang rusuk Lin Yi, dan bahkan menusuk dia. Berhasil. Dia tidak bisa menahan senyum jahat ketika dia melihat bahwa Lin Yi tidak melihat ke belakang sama sekali, tidak berdaya, dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia akan mati di saat berikutnya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Jari-jari He Ke hampir menyentuh Lin Yi, ketika tiba-tiba, seolah-olah semburan listrik seketika menembus ujung jari 5 cakarnya. Rasa sakit yang menyengat membuat jiwanya bergetar tiba-tiba. Sakitnya sungguh menyiksa. 10 jari itu terhubung ke jantung, dan seolah-olah 5 jarum ditusukkan ke jari pada saat yang bersamaan, mengalir langsung di sepanjang lengan menuju posisi jantung. Wajah He Ke berubah drastis,
dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Lin Yi menoleh dan menatapnya, mata itu. Seperti binatang buas di bawah jurang, Heike merasakan hatinya tiba-tiba tenggelam saat melihatnya, dan semacam ketakutan tiba-tiba meluap dari lubuk hatinya tanpa peringatan apapun. Bang, 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 jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja dilirik oleh Lin Yi. Seorang master tingkat Grandmaster juga melakukan serangan diam-diam. Lin Yi berkata dengan tenang, karena kamu tidak tahu malu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Tiba-tiba, Lin Yi menghilang. Saat berikutnya, Heike bahkan tidak bereaksi. Angin kencang datang menderu-deru dan menamparkan wajahnya. Patah, ini tamparan keras. Heike bahkan tidak bereaksi. Dia membalik 2 kali di udara dan terlempar keluar. Sidik jari merah cerah di wajahnya sepertinya memberitahu semua orang bahwa dia baru saja diberi pelajaran oleh Lin Yi. Banyak orang yang tertegun dan berhenti sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak percaya bahwa master level Heike bisa menyerang secara diam-diam dan dengan mudah ditembus oleh Lin Yi, yang semakin mengejutkan mereka. Tamparan Lin Yi sepertinya menghancurkan rasa hormat mereka terhadap Heike. Kamu sedang mencari kematian. Mata Heike membelalak, dan rasa sakit yang membakar di wajahnya begitu nyata hingga membuatnya gila. Dia meraung dan bergegas, sementara di sisi lain, tangan ular itu juga melakukan serangan diam-diam. Memanfaatkan kesempatan Lin Yi untuk menghadapi Heike, tangan ular itu melilit dan langsung meraih salah satu lengan Lin Yi. Selama dia mengerahkan kekuatannya secara diam-diam, dia dapat dengan mudah melepaskan lengan Lin Yi. Kamu ceroboh. Snake Hen berkata dengan tenang, kami memang menyerang dengan serangan diam-diam, tapi pernahkah kamu mengetahui bahwa seorang prajurit tidak pernah bosan dengan tipu daya? Kamu kuat, tapi sekarang, kamu tidak bisa bergerak. Aku akan mengambil lengan ini. Begitu dia selesai berbicara, tangan ular tiba-tiba mengerahkan kekuatan sihirnya tanpa syarat apapun. Dia tidak ingin memberi Lin Yi kesempatan untuk melawan, karena dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah master sejati. Namun ekspresinya langsung berubah. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, lengan Lin Yi sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu sudah mengerahkan kekuatanmu? Lin Yi memandangnya dan bertanya dengan tenang. Bab 520. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar. Wajah Snake Shou tiba-tiba memerah, dia tidak menahan sama sekali dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menggunakan lebih banyak kekuatan, tapi itu sudah menjadi batasnya. Jika itu orang lain, lengannya pasti sudah terkoyak olehnya saat ini. Tapi lengan Lin Yi masih tidak merespon sama sekali. Apakah kamu bekerja keras? Lin Yi berdiri di sana tanpa melawan atau bersembunyi, membiarkan tangan ular menahannya dengan teknik memutar terbaiknya, itu saja. Kata-katanya seperti duri di hati, lebih buruk dari tangan yang membunuh ular. Di usianya yang begitu muda, tangan ular tidak pernah dipermalukan seperti ini secara langsung. Belum lagi, ada puluhan orang yang mengelilinginya di dalam dan di luar. Bang! Sebelum tangan ular dapat mengambil tindakan lagi, bangau menyerang lagi. Cakar elang yang menakutkan mencakar keras wajah Lin Yi, tapi Lin Yi meraihnya dengan satu tangan. Kalian semua sudah mencoba, sekarang giliranku. Lin Yi berkata dengan tenang. Bahunya bergetar hebat, dan lengan tangan ular seolah merasakan gelombang datang, memukulnya dengan keras, memaksanya melepaskan diri dan mundur beberapa langkah. Tapi Heike masih memiliki bekas tamparan di wajahnya, dan dia meraung histeris bahwa dia ingin membunuh Lin Yi. Fiuh, Lin Yi tidak punya omong kosong sama sekali, dia mengubah jarinya menjadi pedang dan langsung menusuk dada Heike, meraih jantung yang masih berdetak. Tajam seperti pisau, kamu benar-benar belum menguasai skill Eagle Claw-mu. Patah, matanya menjadi dingin dan dia mengepalkan telapak tangannya dengan keras. Jantung Heike meledak dan dia mati seketika. Berdebar, tubuh Heike terjatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan sehingga mereka terus mundur dan tidak berani mengambil tindakan. Lu Weng meninggal, tetapi mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka tidak percaya Lin Yi dapat membunuh Lu Weng. Tapi di depan mereka, Heike mati di depan mereka. Bahkan tangan ular merasakan aura pembunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu seperti Lu Weng, tapi sekarang, sudah terlambat. Memanggil, tanpa menunggu Snake Hen bereaksi, Lin Yi sudah tiba di depannya, dia juga mengulurkan tangannya, melingkari lengan Snake Shou, dan mengguncangnya dengan kekuatan yang menakutkan, tebal dan mendominasi. Klik, patahkan saja lengan tangan ular. Ah, teriak tangan ular, mencoba melepaskan diri, tetapi Lin Yi menangkapnya dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, dan dia menatap Lin Yi dengan ketakutan. Kamu, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yi menendang jantungnya,
membuatnya terbang puluhan meter dan membenturkannya ke dinding, tak bernyawa. Di halaman, suasananya sangat sepi. Bahkan mereka yang tangan dan kakinya patah pun tidak berani berteriak saat ini. Melihat dua Tuan He dan tangan ular sama rentannya dengan ayam dan anjing di depan Lin Yi, bagaimana mungkin mereka masih memiliki keberanian untuk melawan Lin Yi? Itu hanya membuat dirimu mati. Leng Hua juga tercengang, seolah-olah seluruh jiwanya telah terkuras habis dalam satu gerakan. Dia tidak melihat Lu Weng mati dengan matanya sendiri, tetapi kematian He dan tangan ular menstimulasi bola matanya dengan gila-gilaan dan membuatnya merasa kedinginan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana Lin Yi ini bisa begitu kuat? Semua orang sepertinya terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Beberapa dari mereka yang pemalu begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Patah, Lin Yi menamparkan kepalanya, langsung membunuhnya. Dia tidak berhenti, dia masih mengambil tindakan, dan setiap kali dia mengambil tindakan, dia akan membunuh satu orang. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang terjatuh lagi. Ketakutan telah menyebar, orang-orang yang tersisa membuang pedang dan tongkat mereka, berteriak ketakutan, dan melarikan diri ke segala arah. Mereka hanya ingin melarikan diri saat ini. Hanya ingin bertahan hidup, tapi pintunya terkunci rapat, dan tidak ada yang bisa keluar. Tempat ini telah menjadi api penyucian di bumi. Jeritan itu sangat memilukan. Setelah mendengarkan ini, gendang telinga Leng Hua bergetar dan kulit kepalanya mati rasa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia ingin melarikan diri, tetapi dia berbalik dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak tahu harus lari kemana. Memanggil, dia hendak mengangkat kakinya ketika tiba-tiba sesuatu seperti mengenai lututnya, menyebabkan dia terjatuh ke samping. Ah! Leng Hua memeluk lututnya dan berteriak kesakitan. Sebuah bayangan memanjang dan menutupi wajahnya, dan perasaan menakutkan itu menyebabkan pertahanan psikologis Leng Hua runtuh sepenuhnya. Itu Lin Yi. Dia berbalik dan melihat. Selain dia, apakah ada orang yang hidup di halaman? Tubuh Leng Hua bergetar hebat, bibirnya memutih, dan tubuhnya seperti saringan sekam karena ketakutan. Kamu, siapa kamu? Dia menatap Lin Yi. Dia baru saja mengatakan bahwa dia hanya akan melihat ke bawah pada Lin Yi. Tetapi saat ini, dia masih melihat ke atas. Lin Yi mengulurkan kakinya dan menginjak wajah Leng Hua. Apakah kamu masih ingat bagaimana keluarga Leng bangkit selama lebih dari 20 tahun? Mendengar ini, ekspresi Leng Hua berubah. Dia memandang Lin Yi dengan ngeri, seolah dia tidak percaya seseorang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Aku tidak tahu, Leng Hua berteriak dengan tergesa-gesa. Suaranya tajam, seperti hantu. Dulu kamu sama saja dengan sekarang. Lin Yi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pintu yang dilas. Kamu memblokir pintu keluarga itu sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, kan? Tubuh Leng Hua semakin gemetar. Dia merasa orang yang berdiri di depannya tampak agak familiar. Wajah Lin Yi sepertinya pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya. Kamu, tidak mungkin, tidak mungkin. Semua orang di keluarga Lin sudah mati, tidak mungkin ada orang yang masih hidup. Leng Hua berteriak histeris, seperti orang gila. Dia ingin melepaskan diri, tetapi Lin menginjaknya dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kata-kata Lin Yi seperti gunung besar, membebaninya. Semua kenangan bergema di benaknya, di telinganya, sepertinya masih ada teriakan orang-orang yang memukuli pintu minta tolong. Setelah mendengar perkataan Leng Hua secara tidak sengaja, Lin Yi yakin dia tidak menemukan orang yang salah. Matanya agak merah. Saat itu, Leng Hua hanyalah pelayan keluarga Lin. Dia tidak mencolok, tetapi pada saat yang paling kritis, dia menutup semua pintu. Kebakaran itu tidak menyebabkan seorang pun hidup kecuali ibu saya yang cukup beruntung. Apakah kamu ingat semuanya? Lin Yi bertanya. Beraninya Leng Hua berbicara. Keluarga Leng telah menjadi keluarga kelas 1 di utara dalam waktu singkat. Siapa dalangnya? Leng Hua memiringkan kepalanya dan membiarkan telapak kaki Lin Yi menginjak wajahnya. Ketika Lin Yi menanyakan hal ini, dia tersenyum bodoh. Apakah kamu ingin tahu? Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke jantungnya. Fiuh, darah berceceran dan Leng Hua meninggal. Matanya masih terbuka, menatap lurus ke arah Lin Yi, seolah-olah dia sedang menertawakan Lin Yi. Bahkan jika dia membunuhnya, bahkan jika dia menghancurkan seluruh keluarga Leng, Lin Yi tidak akan pernah tahu apa yang dia inginkan. Melihat Leng Hua bunuh diri, Lin Yi tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, matanya dingin. Pergilah ke neraka, bersambung.